Perkenalkan, nama saya Rahul. Saya dari kelas 3 J4. Kali ini saya akan membaca novel non-fiksi dari Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata. Bab 1. 10 murid baru. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon tua yang riang meneduhiku. Ayahku duduk di sampingku, memeluk pundakku dengan kedua lengannya dan tersenyum mengangguk-angguk pada setiap orang tua dan anak-anaknya yang duduk berderet-deret di bangku panjang lain di depan kami. Hari itu adalah hari yang agak penting, hari pertama masuk SD. Di ujung bangku-bangku panjang tadi ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu miring karena seluruh bangunan sekolah udah doyong seolah akan roboh. Di mulut pintu berdiri dua orang guru seperti para penyambut tamu dalam perhelatan. Mereka adalah seorang bapak tua berwajah sabar, Bapak K.A. Harfan Effendi Nur, sang kepala sekolah, dan seorang wanita muda berjilbab, Ibu N.A. Muslimah Afsari atau Ibu Mus. Seperti ayahku, mereka berdua juga tersenyum. Namun tersenyum Bu Mus adalah senyum getir yang dipaksakan karena tampak jelas beliau sedang cemas. Wajahnya tegang dan gerak-geriknya gelisah. Ia berulang kali menghitung jumlah anak-anak yang duduk di bangku panjang. Ia demikian khawatir sehingga tak peduli pada puluh yang mengalir masuk ke pelupuk matanya. Titik-titik keringat yang bertimbulan di seputar hidungnya menghapus bedak tepung beras yang dikenakannya membuat wajah coreng-moreng seperti pameran emban pagi permaisuri dalam Dul Muluk, sandiwara kuno kampung kami. 9 orang, baru 9 orang, pemanda guru. Masih kurang satu, katanya gusar pada bapak kepala sekolah. Pak Harpan menatapnya kosong. Aku juga merasa cemas. Aku cemas karena melihat Bu Mus yang resah dan karena beban perasaan ayahku menjalar ke sekujur tubuhku. Meskipun beliau begitu ramah pagi ini, tapi lengan kasarnya yang melingkari leherku mengalir degup jantung yang cepat. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil, untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkannya pada ke pasar pagi untuk tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Menyekolahkan anak berarti mengikatkan diri pada biaya selama belasan tahun, dan hal itu bukan perkara gampang bagi keluarga kami. Kasihan ayahku. Maka aku tak sampai memandang wajahnya. Barangkali sebaiknya aku pulang saja, melupakan keinginan sekolah dan mengikuti jejak beberapa abang dan sepupu-sepupuku menjadi kuli. Tapi agaknya bukan hanya ayahku yang gentar. Setiap wajah orang tua di depanku mengesankan bahwa mereka tidak sedang duduk di bangku panjang itu, karena pikiran mereka seperti pikiran ayahku, melayang-layang ke pasar pagi atau ke keramba di tepian laut, membayangkan anak lelakinya lebih baik menjadi pesuruh di sana. Para orang tua ini sampai sekali tak yakin bahwa pendidikan anaknya yang hanya mampu mencapai biaya paling setinggi sampai SMP yang akan dapat mempercerah masa depan keluarga. Pagi mereka terpaksa berada di sekolah ini untuk menghindari diri dari celaan aparat desa karena tak menyekolahkan anak, atau sebagian orang tua terjebak tuntutan zaman baru, tuntutan kemerdekaan anak dari buta huruf.